Halo semuanya, bertemu kembali di channel Miss Film. Kali ini kita akan membahas sebuah film yang berjudul Just We Meet, dirilis pada tahun 2007. Namun sebelum lanjut, bagi kalian yang baru menemukan channel ini, mohon dukungannya dengan cara share video ini ke teman-teman kalian, supaya orang lain tahu apa yang kalian tahu. Dan jangan lupa subscribe juga channel ini, aktifkan juga lonceng notifikasinya, supaya kalian tidak ketinggalan jika ada konten terbaru dari channel ini. Oke guys, kita langsung saja ke alur ceritanya. Di awal film, kita diperlihatkan seorang pria yang sedang berada di dalam kantor. Sepertinya pria itu sedang dilema atau sedang mengalami banyak masalah. Dan ternyata benar, pria itu memang ada masalah. Masalah pertama, kantornya mengalami penurunan dan hampir saja bangkrut. Selanjutnya masalah yang kedua, ibunya meninggalkannya dan menikah dengan pria lain. Karena hal itu ayahnya meninggal. Dan masalah yang ketiga mungkin terasa sangat berat baginya. Ternyata pacarnya menikah dengan pria lain. Itulah masalah yang dialami pria tersebut. Karena merasa bingung, akhirnya dia keluar dari kantor dan pergi dengan mengendarai sebuah mobil. Dan tidak lama kemudian, pria tersebut berhenti di sebuah tempat. Ternyata dia ingin menghadiri pesta pernikahan pacarnya dengan pria lain. Setelah masuk ke dalam pesta tersebut, dia memberi selamat kepada mantan pacarnya itu, dan setelah itu dia pergi menuju mobilnya. Pria itu meninggalkan handphone dan kunci mobil di atas mobilnya, dan setelah itu dia pergi. Pria tersebut sedang kebingungan, dia tidak tahu harus pergi kemana. Dia terus berjalan tanpa tahu tujuannya. Dan tidak lama kemudian dia naik bus kota. Dia tidak tahu bus itu mau kemana. Setelah turun dari bus, dia kemudian masuk ke dalam kereta api dan duduk sambil melamun. Pada saat kereta itu mulai berjalan, terlihat ada seorang wanita yang mau masuk ke dalam kereta tersebut. Terlihat di sini barang bawaannya sangat banyak. Sepertinya wanita itu ingin berlibur. Setelah masuk ke dalam kereta, dia kemudian mencari kursinya sesuai dengan nomor yang ada di tiket miliknya. Dan ternyata kursinya itu sedang diduduki oleh pria yang sedang kebingungan tersebut. Dan setelah itu mereka mengobrol. Terlihat wanita itu sangat cerewet, sehingga membuat pria itu tidak nyaman. Setelah kereta itu berhenti, pria itu turun dan berjalan tanpa tahu arah tujuannya mau kemana. Wanita tersebut memanggil pria itu karena kereta mau berangkat. Karena tidak ada jawaban, wanita itu turun dan menghampiri pria itu. Pada saat mereka berbicara, tiba-tiba kereta berjalan, dan akhirnya mereka ketinggalan kereta yang akan menuju ke Batinda, yaitu stasiun berikutnya. Wanita itu marah karena pria tersebut membuat dirinya ketinggalan kereta, dan pria itu mengatakan, "Siapa suruh kamu turun dari kereta itu?" Lalu wanita tersebut meminta kepada pria itu untuk mengejar kereta dikarenakan semua barangnya ada di dalam kereta itu. Dan singkat cerita, mereka berhasil sampai di stasiun tempat kereta itu berhenti. Pria itu mengatakan, "Jangan pernah mengikutiku lagi." Dan setelah itu dia pergi. Karena merasa haus, wanita itu minum sambil berbicara dengan penjual minuman tersebut. Dan dia tidak menyadari kalau kereta itu mulai berjalan. Dan akhirnya dia ketinggalan kereta itu lagi untuk yang kedua kalinya. Wanita itu merasa sangat kebingungan. Dia tidak tahu harus pergi kemana. Tapi untungnya dia akhirnya bertemu kembali dengan pria tadi. Setelah itu mereka berkenalan. Pria itu bernama Aditya Kasab yang diperankan oleh Shahid Kapoor. Dan wanita itu bernama Geet Dillon yang diperankan oleh Kareena Kapoor. Mereka yang tidak tahu harus pergi kemana, akhirnya mereka mencari hotel untuk bermalaman di sana. Setelah mereka sampai di hotel, kasir yang ada di sana mengira kalau Geet itu adalah seorang PSK, dan kasir tersebut bertanya kepada Aditya, "Di mana kamu menemukan wanita itu?" Aditya mengatakan kalau dia bertemu di dalam kereta. Mereka kemudian masuk ke dalam kamar, dan dalam kamar tersebut mereka bercerita. Geet mengatakan kalau dia kabur dari rumah dan dia ingin kawin lari dengan pacarnya yang bernama Ansuman.
dikarenakan keluarganya tidak setuju dengan hubungan mereka itu. Kemudian Aditya juga menceritakan masalahnya. Dia memperlihatkan foto pacarnya kepada Git, dan Git mengatakan kalau Aditya beruntung mendapatkan wanita itu. Kemudian Aditya mengatakan kalau dia tidak beruntung, pacarnya itu menikah dengan pria lain. Git mencoba membantu Aditya untuk melupakan mantannya itu dengan cara menyuruh Aditya membakar foto mantannya itu lalu membuangnya. Awalnya Aditya menolak karena hal itu seperti kekanak-kanakan, tapi setelah melakukannya perasaannya sedikit lega. Tidak lama kemudian polisi datang ke hotel tersebut dan melakukan razia, tapi untungnya mereka berhasil kabur dari sana. Keesokan harinya mereka duduk di sebuah danau sambil bercerita tentang diri mereka masing-masing. Dan tidak lama kemudian, Git mengajak Aditya terjun ke danau itu. Awalnya Aditya menolak karena dia trauma pernah tenggelam waktu kecil dulu. Tapi karena Git memaksa, akhirnya mereka pun mandi di danau itu. Pada saat mengganti pakaian, Aditya bertanya kepada Git, "Apakah kamu tahu dengan keluarga Raj Kasab?" Git menjawab, "Tentu saja aku tahu, dia adalah pengusaha kaya." Lalu Aditya mengatakan kalau aku putranya. Git yang mendengarkan hal itu, dia merasa terkejut, dikarenakan dia baru tahu kalau Aditya seorang anak pengusaha kaya raya. Kemudian Aditya bercerita kalau ibunya pergi menikah dengan pria lain, dan dia juga telah menghancurkan keluarganya. Ibunya juga telah membuat dia malu di hadapan semua orang. Dan Git mengatakan, "Jangan berkata seperti itu, mungkin ibumu punya alasannya sendiri." Kemudian Git juga mengatakan kepada Aditya, "Kalau kamu orang kaya, kamu bisa kawin lari dengan sepupuku, dan kita akan hidup berkecukupan." Aditya yang mendengarkan itu, dia tersenyum dan mengatakan kalau Git wanita yang unik. Git sebenarnya ingin menjodohkan Aditya dengan sepupunya yang bernama Rup. Dan setelah itu mereka pulang ke rumah Git. Singkat cerita, Git dan Aditya telah sampai di rumahnya. Dan Git memperkenalkan Aditya kepada keluarga mereka dan mengatakan kalau Aditya yang telah menyelamatkannya dan mengantarnya sampai ke rumah. Keluarga Git yang mendengarkan itu merasa sangat senang dan mereka meminta Aditya tinggal bersama mereka selama 1 minggu. Mereka ingin membalas kebaikan Aditya dan mengucapkan terima kasih karena dia telah menyelamatkan Git. Kemudian Git menemui Aditya untuk mengajaknya bertemu besok di ladang gandum. Keesokan harinya, Aditya dan Git berada di ladang gandum. Di sana, Git mengatakan kalau dia ingin dijodohkan oleh keluarga mereka dengan pria lain yang bernama Manjit. Manjit tersebut anak teman salah satu keluarga mereka. Git sudah menjelaskan kepada keluarga mereka kalau dia mencintai orang lain, dan itu adalah Ansuman pacarnya. Tetapi keluarga mereka tidak setuju hubungan Git dengan Ansuman. Git kemudian merencanakan untuk kabur dari rumah itu. Dia juga mengajak Aditya untuk ikut dengannya. Aditya mengatakan kalau dia tidak mau kabur, itu adalah pilihan buruk, dan Git mengatakan tidak ada pilihan lain. Keesokan harinya, terlihat beberapa orang datang ke rumah Git, dan keluarga Git menyambut mereka dengan penuh kegembiraan. Dan ternyata itu adalah keluarga Manjit yang bermaksud untuk melamar Git. Git yang tahu kalau Aditya bisa bernyanyi, kemudian dia mengatakan kepada semua orang yang ada di sana kalau Aditya akan bernyanyi untuk mereka. Awalnya Aditya menolak, tapi kakek Git memaksanya untuk bernyanyi, dan akhirnya dia pun bernyanyi. Setelah itu, Git dan Manjit berjalan-jalan sambil mengobrol, dan tidak lama kemudian, Git menghampiri Aditya. Dia memeluk dan menciumnya, dan kejadian itu dilihat oleh Manjit. Ternyata Git sengaja melakukan hal itu, dikarenakan dia tidak mencintai Manjit. Dia bermaksud membuat Manjit marah kepadanya dan membatalkan perjodohan tersebut. Aditya mengatakan kepada Manjit kalau Git hanya bercanda dan tidak ada hubungan apa-apa di antara mereka. Mereka hanya berteman saja. Manjit yang melihat kejadian itu, dia tidak percaya, tentunya membuatnya marah dan pergi. Pada malam harinya, Git menuju ke kamar Aditya. Dia ingin mengajak Aditya kabur.
Aditya yang terbangun, dia terkejut. Dia tidak menyangka kalau Git memang benar-benar akan kabur dari rumah itu. Pada saat mereka ingin kabur, ternyata Rup melihat mereka dan langsung mengejarnya. Git mengatakan kalau dia akan pergi selama 2 hari, dan setelah itu dia akan kembali. Rup tidak percaya dan langsung membangunkan semua orang kalau Git dan Aditya telah kabur. Pada saat Rup memberitahu kepada semua orang, Git dan Aditya pergi ke atas rumah untuk bersembunyi sambil menunggu keadaan sedikit tenang. Keluarga Git marah dan langsung mencari mereka, tetapi mereka tidak menemukannya. Pada saat keadaan mulai tenang, barulah mereka pergi dari rumah itu. Sebelum pergi, Git mengatakan kalau dia akan kembali ke rumah itu setelah dia menikah dengan Ansuman. Dan setelah itu mereka pergi. Singkat cerita, setelah mereka sampai di tempat Ansuman, Git ingin memperkenalkan Aditya kepada pacarnya itu. Tapi Aditya menolak dan mengatakan sampai jumpa Git, jaga dirimu, dan setelah itu dia pergi. Aditya yang banyak menghabiskan waktu bersama Git, dia merasa semangat kembali dalam hidupnya dan dia kembali bekerja di perusahaannya. Dalam pidatonya itu, dia meminta maaf kepada semua orang yang ada di sana karena dia pergi pada saat perusahaannya hampir bangkrut dan dia mengajak karyawannya untuk membangun kembali perusahaannya itu. Aditya yang mulai jatuh cinta kepada Git, dia terus melihat bayangan Git ada di mana-mana. Kemudian, mereka membuat produk baru yang berupa sebuah kartu telepon dan mereka memberi nama kartu itu dengan nama Git. Kemudian, scene berpindah. Di rumah Git, Amrik, sepupu Git yang sedang membaca buku, tiba-tiba dia melihat Aditya yang berada di dalam TV. Dia kemudian memberitahu kepada semua orang dan keluarga Git langsung datang ke kantor Aditya. Mereka bertanya tentang keberadaan Git. Mereka meminta kepada Aditya untuk mengembalikan Git. Mereka juga mengatakan kalau selama 9 bulan tidak ada kabar dari Git. Mereka tidak tahu Git berada di mana. Aditya kemudian mengatakan kalau Git tidak bersamanya. Mereka sudah lama berpisah. Dia juga mengatakan kalau Git berada di suatu tempat. Dia berjanji kepada mereka kalau dia akan membawa Git dalam 10 hari ke depan. Mereka yang mendengarkan itu setuju lalu pergi. Aditya sangat mencemaskan keadaan Git. Kemudian dia pergi ke Manali, tempatnya Ansuman. Dia mengira kalau Git tinggal di sana setelah mereka menikah. Setelah sampai di rumah Ansuman, Aditya bertanya di mana Git. Tapi Ansuman mengatakan kalau dia tidak tahu keberadaan Git. Kemudian Ansuman bercerita waktu pertama kali Git datang ke tempatnya. Setelah Git berpisah dengan Aditya, dia langsung menemui Ansuman dan mengajak Ansuman untuk menikah. Tapi Ansuman menolaknya dan pergi. Git selalu meminta Ansuman untuk menikahinya, tapi Ansuman terus menolaknya. Bahkan Git nekat menemui keluarga Ansuman, tapi Git diusir dari rumah itu. Setelah Git diusir, kemudian dia pergi. Dia tidak tahu harus pergi kemana, dan akhirnya ada seorang biarawati mengajaknya ke sekolah, dan Git mengajar di sekolah tersebut. Pada saat Git sedang berjalan menuju tempatnya mengajar, tiba-tiba Aditya melihatnya, lalu Aditya langsung mengikutinya. Keesokan harinya, Aditya menunggu Git di tempat tinggalnya. Dia ingin mengajak Git pulang bersamanya. Awalnya Git menolak. Dia mengatakan kalau ini hukuman untuknya. Biarlah dia menjalani hukuman tersebut. Git kemudian menyuruh Aditya pergi, tetapi Aditya tidak mau. Dia terus memaksa Git untuk pulang bersamanya. Aditya mengatakan kalau dia saat ini sudah sukses. Perusahaannya maju dengan pesat. Dia juga membuka 3 cabang perusahaan. Aditya juga mengatakan, hidupku sukses seperti sekarang ini itu karenamu. Git yang mendengarkan itu akhirnya dia mau mengikuti Aditya. Setelah mereka sampai di penginapan, mereka bercerita waktu mereka di hotel dulu pada saat ada razia. Aditya mengatakan kalau pada saat itu semua orang mengira kalau Git wanita panggilan atau PSK, dan Git mengatakan kalau dia tidak tahu hal itu. Aditya kemudian ingin membantu Git untuk menghilangkan kekesalannya kepada Ansuman. Dia menyuruh Git menelpon Ansuman dan memarahinya. Setelah Git menelpon dan memarahi Ansuman,
Dia sedikit merasa lega dan tidak memikirkannya lagi. Dia juga mengatakan terima kasih kepada Aditya dan kemudian memeluknya. Kemudian scene berpindah. Pada saat mereka sedang berada di suatu tempat, tiba-tiba Ansuman datang dan dia langsung mendatangi Git. Dia meminta maaf kepada Git. Dia sangat menyesal karena telah meninggalkannya. Dia mengajak Git untuk balikan dan mengajaknya pulang ke Bathinda untuk meminta restu keluarganya. Setelah itu, Git mendatangi Aditya. Dia mengatakan kalau Ansuman mengajaknya balikan. Dan Aditya mengatakan, turuti apa kata hatimu. Aditya kemudian mengantar Git dan Ansuman pulang ke Bathinda. Sebelum mereka pergi, Aditya menelpon paman Git. Dia mengatakan kalau dia akan mengantar Git pulang hari itu. Keluarga Git yang mendengarkan hal itu sangat senang, dan setelah itu mereka pergi. Setelah mereka sampai di rumah Git, keluarga Git menyambut mereka dengan penuh kegembiraan. Paman Git juga mengucapkan terima kasih kepada Aditya. Pada saat Aditya berbicara dengan paman Git, tiba-tiba Rup memasang kalung bunga di lehernya dan mengatakan kalau Aditya calon kakak iparnya. Aditya yang mendengar itu merasa terkejut. Kemudian ibu Git juga merestui hubungan mereka. Git yang ingin menjelaskan kepada ibunya, tapi ibunya tidak memberi kesempatan untuk berbicara. Sepertinya keluarga Git mengira kalau Aditya dan Git akan menikah. Keluarga Git yang baru menyadari kalau Ansuman ada di dalam mobil, mereka menyuruhnya untuk keluar dan bergabung bersama mereka. Ansuman hanya bisa melihat keluarga Git yang terus memberi pujian kepada Git dan Aditya. Kemudian mereka dibawa ke dalam rumah. Git terus meminta waktu ibunya untuk menjelaskan yang sebenarnya, tapi ibu Git mengabaikannya. Ansuman yang melihat kejadian tersebut, dia marah dan kemudian menghampiri Git dan Aditya. Dia mengatakan, ada apa ini semua? Dan Aditya mengatakan kalau semua ini salah paham. Setelah itu, paman Git memperkenalkan Aditya kepada keluarganya yang lain. Dan mereka akan mengadakan resepsi pernikahan untuk memberitahu tetangga mereka kalau Aditya dan Git sudah menikah. Aditya merasa bingung. Dia tidak tahu harus bilang apa. Sebenarnya bukan dia yang akan menjadi menantu mereka. Aditya mengatakan kepada pamannya, sebaiknya tanyakan dulu apa pendapat Git mengenai hal itu. Mereka juga menyuruh Aditya untuk mengundang keluarganya. Keesokan harinya, paman Git mengumumkan kepada semua orang yang ada di sana. Dia mengatakan kalau besok lusa akan ada pernikahan di rumah ini. Pada malam harinya, Aditya bertanya kepada Git, apakah kamu sudah mengatakan yang sebenarnya kepada ibumu? Git mengatakan kalau dia tidak bisa memberitahu hal yang sebenarnya. Padahal ada kesempatan untuk mengatakan kepada ayah dan ibunya. Tapi dia tidak bisa mengatakannya. Dia merasa seakan-akan ketinggalan kereta. Aditya mengatakan bicaralah dengan Ansuman besok pagi. Pagi harinya, Aditya dan Ansuman sudah menunggu Git di ladang gandum. Dan tidak lama kemudian Git datang, lalu Aditya pergi meninggalkan mereka berdua. Ansuman mengatakan kalau mereka berdua akan mengatakan kepada keluarga mereka kejadian yang sebenarnya. Ansuman menyuruh Git untuk menyingkirkan Aditya dan menggantikan dirinya. Ansuman kemudian menyuruh Git menceritakan kepada keluarga mereka waktu pertama kali mereka bertemu. Namun tiba-tiba Git mendengarkan suara kereta dan Git membayangkan saat-saat dia bersama dengan Aditya dulu. Ansuman terus berbicara, tapi Git tidak mendengarkannya. Git kemudian pergi berlari menjadi Aditya dan disusul oleh Ansuman. Aditya yang sedang bermain dengan keponakan Git, tiba-tiba Git datang. Dia mengatakan kalau dia akan mengikuti apa kata hatinya. Kemudian mereka berpelukan. Ansuman hanya bisa melihat mereka. Dia menyadari kalau Git tidak mencintainya, dan setelah itu dia pergi. Di akhir film, kita diperlihatkan pada saat pernikahan Git dan Aditya, ibu dan teman Aditya datang untuk menghadiri pernikahan mereka. Dan film pun selesai.